Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Saudara MF Mudzaffar di kota Yogyakarta bertanya, saya seorang ASN, apakah hukumnya bertakziah atau menjenguk orang sakit dengan menggunakan jam kantor? Apakah hal tersebut merupakan perbuatan yang diperbolehkan atau malah melanggar amanah jam kerja? Barakallahu fiikum wa tabakumullah kepada saudara MF Mudzaffar. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Yang pertama, ketika kita sudah terikat dengan kontrak kerja, maka hukum asalnya kita wajib menunaikan amanah tersebut, baik yang berkaitan dengan jam kerja, jenis pekerjaan, dan berbagai macam tanggung jawab yang dibebankan kepada kita. Tapi di sisi yang sama, ketika ada tetangga, saudara yang meninggal dunia, sahabat yang meninggal dunia, maka hak mereka pula untuk kemudian kita menjenguk yang sakit, atau menyolatkan yang meninggal dunia, mengantarkan jenazahnya, mengurus jenazahnya, kemudian menyolatinya dan selanjutnya menguburkannya. Itu juga menjadi sebuah kewajiban kita. Maka dalam kondisi yang dilematis semacam ini, seorang muslim harus bersikap bijak, tepat. Kalau orang tersebut adalah kerabat kita yang memang betul-betul orang dekat, sahabat dekat, tetangga dekat, maka alangkah bijaknya bila kita meminta izin untuk cuti hari tersebut. Sehingga kita bisa fokus untuk mengurus keluarga ataupun kerabat kita yang sakit ataupun meninggal dunia. Namun kalau itu bukan kerabat dekat, bukan rumah dekat, bukan tetangga dekat ya, maka ada bijaknya bila kita bertakziahnya, menjenguknya itu setelah kita pulang kerja. Atau sebisa mungkin sebelum kita berangkat kerja, kita menjenguk dulu, kita takziah dulu. Dan kemudian kita berangkat ke tempat kerja tanpa mengambil waktu dari jam kerja yang semestinya. Intinya kita sebagai seorang muslim harus bijak memanage atau memiliki manajemen konflik kepentingan tersebut ya. Bertakziah itu suatu amalan yang dianjurkan, menjenguk orang sakit juga dianjurkan, memenuhi kontrak itu juga suatu yang diwajibkan. Sehingga idealnya kita harus pandai-pandai membawa diri, mensiasati berbagai macam hal yang harus kita kerjakan itu, agar semuanya bisa terlaksana tanpa harus saling mengorbankan. Intinya tatkala Anda tidak bisa menggabungkan keduanya dan Anda diharuskan untuk memilih, maka pilihlah yang paling baik. Kalau memang itu kerabat, tetangga dekat, sahabat dekat, maka Anda akan lebih bijak bila memilih cuti, izin dari pimpinan Anda untuk hari tersebut tidak masuk kerja ataupun telat kerja dengan konsekuensi dipotong gajinya misalnya telat 1 atau 2 jam yang masih bisa kita menunaikan pekerjaan di hari tersebut, karena di pagi harinya di jam pertama atau jam kedua dari kerjaan kita menyempatkan untuk takziah ataupun menyolatkan tetangga kerabat kita, sehingga dua-duanya bisa digabungkan. Namun perlu digarisbawahi di sini bahwa menggabungkan sekian banyak kepentingan itu seringkali memang menuntut kita berkorban. Ada pengorbanan. Salah satu bentuk pengorbanan adalah misalnya dengan kita komitmen dipotong gaji, atau dengan komitmen kita mungkin mengganti di jam kerja lainnya. Misalnya yang lainnya pulang di pukul 3, kita pulang di pukul 15 atau 17 sore hari misalnya. Sehingga jam yang terlewat itu atau pekerjaan yang seharusnya kita kerjakan dapat terselesaikan di hari yang sama. Wallahu ta'ala a'lam.